Perkenalkan, nama saya Srena Salu, NIM 20110021, kelas A, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Di sini, untuk memenuhi syarat kelulusan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Cerdas, di sini saya akan mengerjakan proyek UAS Sistem Cerdas dengan topik dan metode yang saya ambil atau saya pilih di sini, yaitu klasifikasi penyakit tiroid menggunakan algoritma C4.5. Topik yang saya ambil di sini itu klasifikasi penyakit tiroid. Metode yang saya gunakan yaitu algoritma C4.5. Studi kasusnya di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Kita langsung saja ke pembahasannya. Tiroid adalah salah satu bagian tubuh yang sangat penting bagi manusia. Tiroid berbentuk kelenjar dan letaknya di bawah jakun pada leher. Tiroid merupakan kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh berbentuk kupu-kupu. Fungsi kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon tiroid yang berguna untuk menjaga metabolisme tubuh, untuk meningkatkan jumlah oksigen pada sel dan rangsang jaringan tubuh dalam menghasilkan protein. Penyakit gondok disebabkan oleh gangguan pada kelenjar tiroid. Ada dua jenis gangguan tiroid yang dapat muncul, yaitu hipertiroid dan hipotiroid. Hipertiroid adalah kondisi di mana kelenjar tersebut bekerja secara berlebihan, sedangkan hipotiroid adalah kebalikan. Beberapa teknik data mining telah diterapkan pada dunia kesehatan, seperti pada kasus klasifikasi data prediktif. Beberapa teknik data mining yang telah digunakan pada bidang kesehatan, seperti mendeteksi penyakit hipertensi pada kehamilan di rumah sakit, untuk menganalisa data dalam jumlah besar yang tersimpan pada suatu database, diperlukan teknik data mining. Data mining adalah suatu proses untuk memperoleh informasi penting yang sangat berguna dari informasi yang sebelumnya tidak diketahui, dan pengetahuan yang diperoleh informasi yang berharga dan dapat dimengerti di sebuah data. Untuk bisa mendapatkan informasi dari sekumpulan database yang besar, diperlukan proses data mining seperti klasifikasi. Klasifikasi atau taksonomi adalah proses menempatkan suatu objek atau konsep ke dalam satu set kategori berdasarkan objek atau konsep yang bersangkutan. Metode klasifikasi digunakan untuk membantu dalam memahami pengelompokan data. Klasifikasi sendiri merupakan cabang dari discovery data mining. Nah, di sini algoritma. Algoritma C4.5 adalah salah satu metode klasifikasi dari data mining yang digunakan untuk membangun pohon keputusan atau decision tree. Algoritma ini mempunyai input berupa training sampel dan sampel. Training sampel berupa data contoh yang akan digunakan untuk membangun sebuah pohon tree yang telah diuji kebenarannya. Sedangkan sampel merupakan file-file data yang nantinya akan digunakan sebagai parameter dalam melakukan klasifikasi. Algoritma C4.5 adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam decision tree. Algoritma C4.5 merupakan pengembangan dari algoritma ID tree yang dikembangkan oleh Josh Quinlan. Algoritma data mining C4.5 merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau segmentasi atau pengelompokan dari dan bersifat prediktif. Dasar algoritma adalah pembentukan pohon keputusan atau decision tree. Cabang-cabang pohon keputusan merupakan pertanyaan klasifikasi dan daun-daunnya merupakan kelas-kelas atau segmen-segmennya. Secara umum, algoritma C4.5 untuk membangun sebuah pohon keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita menghitung jumlah data. Jumlah data yang berdasarkan anggota atribut hasil dengan syarat tertentu. Yang kedua itu kita pilih atribut sebagai node. Yang ketiga itu buat cabang atau tiap-tiap anggota dari node tersebut. Yang keempat itu periksa nilai entropi dari anggota node yang bernilai 0. Jika ada, tentukan daun yang terbentuk. Jika seluruh nilai entropi anggota node adalah 0, maka proses pun berhenti. Yang kelima, jika ada anggota node yang memiliki entropi lebih besar dari 0, ulangi lagi proses dari awal dengan node sebagai syarat sampai semua anggota dari
not bernilai 0. Proses klasifikasi dengan C4.5 pada tahap ini akan dibuat pengetahuan yang akan dijelaskan pada tabel penyakit yang disebabkan oleh kelenjar tiroid, tabel keputusan atau reel dan pohon keputusan yang akan dijabarkan secara rinci pada tabel 1 seperti ini, yaitu di dalam tabel itu ada kode penyakit dan nama penyakit. Di dalam kode penyakit itu P1, P2. Nah, di nama penyakit sini ada dua, yaitu gondok dan hipertiroid. Dari tabel analisa perhitungan tersebut di atas akan diperhitungkan nilai entropi dan masing-masing gejala. Berikut perhitungan nilai entropi dan nilai gain node pertama. Nah, di sini kita lihat ada diagram konteksnya. Yang pertama itu kita lihat dari admin. Setelah admin ada data gejala penyakit, seperti kita klasifikasi penyakit tiroid menggunakan algoritma C4.5. Kita akan ke data pasien. Setelah itu kita daftarkan ke usernya. Di dalam situ kita melihat gejala penyakit yang sedang dialami. Nah, di sini ada cara kerja menggunakan flowchart, klasifikasi penderitaan penyakit tiroid pada RSUD menggunakan algoritma C4.5. Di sini ada inputan data. Di dalam inputan data terdapat data gejala, data penyakit, data pasien, data peluang penyakit, dan data user. Di dalam proses C4.5 itu terdapat analisa C4.5, klasifikasi pasien, proses C4.5 pasien. Yang terakhir itu laporan, lab data pasien dan lab hasil real C4.5. Hasil dan pembahasan di sini implementasi aplikasi klasifikasi penyakit tiroid untuk pasien pada rumah sakit umum daerah berdasarkan gejala yang dialami penderita mempunyai beberapa interface atau antarmuka, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu yang sudah kita lihat sebelumnya, from input data gejala. Submenu input data gejala merupakan form untuk melakukan entry data gejala yang terdapat di dalamnya, memuatkan kode gejala dan nama gejala penyakit. Yang kedua itu adalah form input data penyakit. Submenu input data penyakit merupakan form untuk melakukan entry data penyakit. Input data penyakit berfungsi sebagai data muka atau interface guna melakukan penambahan data, perbaikan data, pembatalan data, dan penghapusan data penyakit. Yang ketiga itu adalah form input data pasien. Submenu input data pasien merupakan form untuk melakukan entry data pasien. Input data pasien berfungsi sebagai tatap muka atau interface guna melakukan penambahan data, perbaikan data, pembatalan data, dan penghapusan data pasien. Yang keempat, form input data peluang penyakit. Form input data peluang penyakit merupakan interface yang berfungsi untuk mengetahui hubungan gejala dan penyakit. Ada interface input data peluang penyakit, terdapat tombol detail gejala. Tombol detail gejala ini berfungsi untuk menampilkan interface detail data penyakit terhadap gejala. Yang kelima itu from proses klasifikasi penyakit pasien. Menu proses klasifikasi pasien merupakan interface yang berfungsi untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh pasien berdasarkan gejala yang dipilih atau dialami oleh pasien. Yang keenam itu form proses C4.5 pasien. From proses C4.5 pasien merupakan interface untuk memproses data gejala yang telah dipilih pada interface klasifikasi pasien agar mendapatkan hasil penyakit apa yang diderita oleh pasien. Di sini ada perhitungan menggunakan Excel-nya yang terdapat beberapa poin-poin penting. Yang pertama itu jenis kelamin. Di dalam jenis kelamin terdapat dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang poin kedua itu asal daerah. Terdapat 3 poin, yaitu dalam kabupaten, dalam provinsi, dan luar pulau. Poin yang ketiga itu status menikah. Ada di dalam poin ketiga itu terdapat 2 status, yaitu belum menikah dan sudah menikah.
Poin yang keempat itu umur. Di sini terdapat umur 17 dan 30. Yang kelima itu kelas penyakit. Terdapat 2 penyakit yaitu gondok dan hipertiroid. Nah, di dalam Excel kita menghitung lagi menggunakan entropi dan gain. Di sini kita bagi lagi, ada atribut, jumlah penyakit, yang kedua penyakit itu yaitu hipertiroid dan gondok. Di dalam atribut itu terdapat total, jenis kelamin, asal daerah, nikah, dan umur. Di dalam jenis kelamin dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Jumlah jenis kelamin laki-laki terdapat 6, jumlah jenis kelamin perempuan terdapat 4. Penyakit yang dialami hipertiroid dari jenis kelamin laki-laki itu ada 3. Sedangkan penyakit yang dialami hipertiroid dari jenis kelamin perempuan itu juga ada 3. Sedangkan penyakit gondok dari laki-laki itu ada 3 juga. Dan penyakit gondok dari jenis kelamin perempuan itu ada 1. Asal daerah dalam kabupaten jumlahnya itu ada 4, dalam provinsi jumlahnya itu ada 4 juga, luar pulau ada 2. Sedangkan dalam penyakit hipertiroid dalam kabupaten itu 1 orang, dalam provinsi penyakit hipertiroid ada 4 orang, luar pulau penyakit hipertiroid ada 1, dan penyakit gondok dari dalam kabupaten itu ada 3, dalam provinsi penyakit gondok tidak ada, sedangkan luar pulau itu penyakit gondoknya terdapat 1 orang. Di sini atribut belum menikah atau sudah menikah. Di dalam jumlah yang belum menikah itu ada 9, sedangkan jumlah dalam nikah yang sudah menikah itu ada 1. Penyakit yang dialami hipertiroid yang sudah menikah itu tidak ada, sedangkan yang sudah menikah yang mengalami penyakit hipertiroid itu ada 6. Dan penyakit yang dialami yang sudah menikah itu penyakit gondok itu ada 1, dan penyakit gondok yang belum menikah itu ada 3. Yang berikut adalah kesimpulan. Kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan sistem klasifikasi penyakit tiroid yang telah dibangun menggunakan algoritma C4.5 pada rumah sakit RSUD, yaitu yang pertama, sistem klasifikasi penyakit tiroid menggunakan algoritma C4.5 yang dibuat telah sesuai dengan tahapan atau urutan proses yang semestinya. Yang kedua, dengan adanya sistem ini, maka rumah sakit umum daerah dapat terbantu dalam melakukan diagnosa penyakit yang disebabkan oleh kelenjar tiroid. Yang ketiga itu mempermudah menampilkan informasi diagnosa penyakit pasien berdasarkan gejala yang dialami atau yang telah dipilih di dalam sistem. Sekian dari saya, terima kasih.